Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami Muhammad Suhal Al-Hitami, channel YouTube MSA. Jangan lupa kepada saudaraku seiman seagama, ketika menonton channel ini harap di subscribe biar masuk surga. Karena subscribe itu adalah harapan daripada orang pembuat konten dimanapun. Nah, ketika kita subscribe, insya Allah itu akan menjadi ladang amal kita. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman seagama, karena sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Orang di sana akan berlomba-lomba untuk berkorban. Ada yang berkorban sapi dengan sendiri, ada yang berkorban sapi dengan patungan, ada yang berkorban ya sendiri dengan kemampuan beli wedhus, beli kambing, atau beli domba. Untuk apa? Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kejadian ini adalah kejadian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim itu mendambakan seorang anak. Sudah bertahun-tahun mendambakan seorang anak, kemudian dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi nama Ismail. Setelah dewasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak, dan itu pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ismail pun top markotop tentang kesolehannya. Beliau menyanggupi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang kemudian diabadikan di setiap bulan Dzulhijjah menjadi kurban. Saudaraku seiman seagama, kita pernah mendengar atau sering mendengar bahwa binatang yang kita kurbankan itu di bulan Dzulhijjah itu nanti akan datang dengan tanduk-tanduknya, akan datang dengan bulu-bulunya, akan datang dengan kuku-kukunya. Mungkin ini adalah salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang dia akan membawa orang yang berkurban nanti ke alam surga. Kalau istilah bahasa kita, nanti orang yang berkurban akan menaiki binatang yang dikurbankan. Kita kurban domba, dia nanti akan menaiki domba menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemana ini binatang nanti? Apakah ikut masuk ke dalam surga? Banyak keterangan bahwasanya tidak ada binatang atau hewan bahkan yang dikurbankan semuanya akan masuk surga. Tidak ada di Al-Quran dan di hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang mengatakan bahwa binatang atau hewan itu masuk ke dalam surga. Kemudian ada yang berpendapat buruknya Nabi masuk surga, kemudian ontanya Nabi Soleh, kemudian anjingnya Ashabul Kahfi, dan kemudian keledainya Nabi siapa itu masuk surga. Ada 10, tapi itu banyak yang menentang. Saudaraku seiman seagama, pada hakikatnya berkurban itu adalah memotong atau menyembelih sifat-sifat binatang yang ada pada diri manusia. Manusia itu sama-sama makhluknya Allah dengan binatang. Binatang makhluknya Allah, manusia juga makhluknya Allah. Binatang dikasih nafsu, manusia juga dikasih nafsu. Binatang dikasih penglihatan, manusia juga dikasih penglihatan. Panca indera diberikan ke binatang oleh Allah, karena binatang adalah makhluk Allah. Panca indera juga diberikan kepada manusia, karena manusia juga makhluk Allah. Tapi binatang tidak diberikan bentuk yang sempurna. Yang terlebih binatang tidak diberikan otak yang jenius, otak yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya manusia ketika berkurban itu memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Sifat sombong, sifat dengki, sifat hasud, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kebinatangan itu akan dipotong, akan disembelih, intinya akan dibuang dengan berkurban. Insya Allah itu hakikat daripada kurban. Saudaraku seiman seagama, berkurban itu mendapatkan fadilah dan pahala yang besar.
Tidak ada amalan di bulan Dzulhijjah itu, amalan dari pahala yang mendapatkan pahala yang besar, kecuali amalan yaitu berkurban. Bagi yang mampu, bagi yang diberikan rezeki banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan berkurban. Kalau kami pribadi diberikan rezeki, kami juga akan berkurban. Kalau kami belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kami akan menjadi orang yang menerima dagingnya saja. Insya Allah seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.